ada berkat di balik pemuritan. Bapak, Ibu, Saudara, Disciple TV sebelumnya kita membahas persahabatan dan mengasihi murid dengan sepenuh hati kita. Jika saudara mengasihi, artinya kita tidak hanya sekedar berbicara saja. Tapi salah satu bukti kasih adalah kita menolong murid kita untuk mengenali potensinya. Saya melihat ada salah satu murid yang talentanya sudah terlihat, cakap mengerjakan sesuatu, bisa melakukan banyak hal. Wah, orangnya sungguh-sungguh. Ada lagi murid yang lain, talentanya belum terlihat. Orangnya tampaknya sederhana, mungkin kurang bisa banyak hal, enggan diajak melakukan sesuatu, tidak bisa apa-apa mungkin ya. Tapi kalau saudara punya murid seperti itu, saudara juga harus menolong untuk melihat, menemukan talenta atau potensi apa yang Bapak beri. Karena Bapak minimal memberikan satu talenta atau potensi pada setiap kita. Saya akan menjabarkan secara singkat ada 8 kecerdasan atau kepandaian yang ada pada manusia. Yang pertama, kecerdasan verbal atau linguistik, yaitu kemampuan bahasa, menggunakan bahasa atau kata-kata secara efektif. Contoh profesinya adalah pengajar, guru, pengacara, presenter, penyiar. Yang kedua, kecerdasan logis atau matematis. Kemampuan melihat angka, penalaran logika yang baik. Punya minat besar untuk mengeksplor sesuatu dan fenomena dan menuntut jawaban yang logis. Contoh profesinya adalah pengacara, akuntan, ilmuwan, analis keuangan atau sistem. Yang ketiga, kecerdasan visual atau spasial. Kemampuan memahami akan bentuk dan ruang dan memiliki kepekaan akan arah tertentu. Contohnya arsitek, desainer, perencana, tata kota, seniman, pilot, atau animator. Yang keempat, kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan gerak tubuh dengan ketepatan yang tinggi dan mengekspresikan ide atau perasaannya melalui gerakan itu. Contoh profesinya seperti penari, model, pembalap, atlet. Yang kelima, kecerdasan musikal, kemampuan untuk memahami, mengapresiasi musik, melodi, dan nada. Contoh profesinya adalah penyanyi, pemusik, komposer, musik director. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, memahami kebutuhan, perilaku, dan mengenali perasaan orang, dan membangun kepercayaan. Contoh profesinya adalah dokter, perawat, terapis untuk sakit-sakit tertentu seperti sakit kanker, sakit orang yang patah tulang yang parah, harus di fisioterapi, kemudian public relation, marketing, bisnis atau konsultan. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami, menganalisa, merefleksi diri, mengenali kekuatan seseorang. Contoh profesinya adalah pelatih, konselor, psikolog, penulis, peneliti. Yang kedelapan yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis, kemampuan memahami alam sekitar. Contoh profesinya adalah aktivis lingkungan hidup, ahli pertanian, peternakan. Di negara maju, profesi seperti ini banyak, sangat dihargai bahkan. Setelah saya membicarakan 8 tadi, saudara mulai melihat dan mengenali atau menggali mana kecerdasan yang Tuhan beri. Kemudian langkah yang perlu saudara ambil. Yang pertama, fokus kepada apa yang Tuhan mau. Bukan fokus pada talentanya saja. Wah, saya sudah nemu kecerdasan saya, intrapersonal. Oke, saya harus mengembangkan ini saja. Saudara mati-matian mengembangkannya saja, tetapi saudara lupa akan apa yang Tuhan mau. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
artinya kita hidup untuk Tuhan. Jika saudara hanya fokus itu saja, mengembangkan talenta saja, saudara akan berfokus pada ego saudara. Saudara hanya ingin dikenal supaya saudara kelihatan hebat, supaya saudara dipuji, sampai saudara lupa tujuan sesungguhnya Tuhan memberi talenta itu apa. Contohnya yang sering terjadi, saudara diberi kemampuan bermain musik, tetapi tujuan saudara supaya dipuji orang, membuktikan diri bahwa saudara hebat dan diakui orang. Akhirnya ketika saudara melayani, tetapi tidak sesuai dengan harapan saudara, saudara marah, saudara mutung, atau saudara sibuk mengembangkan talenta yang saudara miliki, tetapi saudara jauh dari Tuhan, kecewa pada Tuhan, sampai saudara lelah, sibuk dan lupa pada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk fokus kepada apa yang Tuhan mau. Yang kedua, tidak usah membandingkan diri dengan orang lain dan tidak perlu menjadi seperti orang lain. Justru ketika kita melihat orang lain, saudara tidak bisa melihat talenta apa yang Tuhan sudah beri kepada saudara. Dan akhirnya saudara tidak mau melangkah dalam panggilan yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Membandingkan diri dengan orang lain itu tidak ada habisnya ya. Dan akan kehilangan sukacita. Sampai Mazmur 139 ayat 14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya Tuhan punya rencana atas masing-masing hidup saudara. Siapkan hati saudara. Libatkan Bapa dalam setiap keputusan hidup saudara. Jika saudara sudah menemukan dan sedang mengembangkan, ingat bahwa saudara adalah salah satu bagian supaya kerajaan Allah di bumi ini terpenuhi. Itu bukan hasil usaha saudara, tetapi itu adalah kasih karunia. Mari kita hidup buat Tuhan.